Poin pertama yang khotib nasihatkan kepada diri sendiri dan pada jamaah sekalian adalah tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Poin kedua, penguatan iman, Islam, dan ihsan. Poin ketiga berkaitan dengan proses taubat dan penjagaan diri dari dosa. Poin keempat tentang keistiqomahan atau konsistensi dalam amal soleh dan ketaatan. Poin kelima adalah spirit ukhuwah atau kebersamaan yang tercermin dalam bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Poin terakhir, dimensi kesehatan dan perbaikan pola hidup yang sehat. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya kita limpahkan dan sampaikan bagi Allah yang telah menganugerahkan demikian banyak nikmat. Nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang terbesar. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul bersama pada sholat berjamaah Idul Fitri seraya mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil sebagai syiar agama tauhid. Semua yang kita miliki hanyalah ujian dan titipan Allah untuk waktu tertentu di dunia sebagai amanat untuk digunakan dalam sarana pengabdian kepadanya dan untuk menguji siapa di antara kita manusia yang terbaik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita milik Allah dan kepadanya semua akan kembali. Marilah kita tidak berhenti bersyukur, tidak henti-hentinya menyampaikan syukur kehadiratnya yang telah membekali kita petunjuk berupa kitab Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila kita mengikutinya dengan benar, Allah menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia termasuk kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah sepanjang masa yang akan menjadi teladan kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia untuk menggapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan dengan perasaan sedih karena di bulan Ramadan ini bulan yang demikian banyak keutamaan, dilipat gandakannya seluruh amal kebaikan, dicatat seluruh amal kebaikan berlipat ganda, amal sunnah dicatat seolah-olah seperti pahala amal fardu, dan demikian banyak keutamaan yang lain yang salah satunya adalah diturunkannya mukjizat abadi yang dijaga oleh sinulasnya sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Poin pertama yang khotib nasihatkan kepada diri sendiri dan pada jamaah sekalian adalah tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksi dengan tilawah dan tadarus yang merupakan amal harian selama Ramadan seyogyanya kita lanjutkan. Dan ini bisa dilanjutkan oleh semua komponen umat Islam di Indonesia sehingga Al-Quran dapat kembali menjadi ruh kehidupan umat dalam kehidupan keseharian kita dan hadir menjadi solusi nyata untuk semua masalah kehidupan seperti yang dicontohkan oleh generasi terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Selain menjadi petunjuk untuk kehidupan di dunia ini, interaksi kita dengan Al-Quran disebutkan dalam sebuah hadis akan menjadi syafaat di hari kiamat.
Asyam wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Saum dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Saum berkata, ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Dan Al-Quran juga akan berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka kami mohon syafaat buat dia. Maka diterimalah syafaat itu yang membebaskan kita dari siksa api neraka. Semoga kita dapat melakukan fastabiqul khairat untuk menjaga interaksi kita dengan Al-Quran di 11 bulan selanjutnya, sehingga kita dapat hidup dalam warna nilai dan akhlak Quran. Poin kedua, hal yang penting untuk kita perhatikan setelah kita masuk Syawal ini adalah penguatan iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan karakteristik orang bertakwa. Kalau disebutkan tujuan akhir dari saum adalah la'allakum tattaqun, maka iman, Islam, dan ihsan ini adalah ketiga komponen yang harus kita perkuat dan kita pelihara di 11 bulan berikutnya. Di bulan Ramadan setiap mukmin beribadah saum sebulan penuh dengan dasar iman dan mengharapkan ridho. Ramadan adalah pelatihan agar semua amal yang kita lakukan hanya kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai derajat takwa. Semoga kita termasuk di antara al-mu'minuna haqqan, yaitu orang-orang mukmin yang sesungguhnya yang dihantarkan kepada derajat takwa dengan berbagai karakteristik kebaikan yang mewarnai akhlaknya. Dengan menjadi pribadi muttaqin, kita akan berupaya untuk selalu menjaga diri dalam ketaatan dan memenuhi hari kita dengan istighfar, taubat, sehingga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa serta menjaga kita untuk selalu kuat beramal soleh sepanjang hayat. Prinsip ihsan yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah, yaitu kita berupaya beraktivitas hidup selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, termasuk aktivitas profesional kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Poin ketiga, hal yang penting untuk dinasehatkan dan kita renungi bersama adalah berkaitan dengan proses taubat dan penjagaan diri dari dosa. Secara filosofi, inti dari seluruh amaliyah Ramadan yang beragam, dari mulai saum, tarawih, tadarus Al-Quran, zakat fitrah, sedekah, dan berbagai amalan yang lain yang dilakukan selama 1 bulan penuh adalah untuk menyucikan dan membersihkan diri dari dosa, seperti yang disyaratkan oleh hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal, man shoma ramadhana wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah janjikan dihapuskan semua dosa yang pernah lalu dan kemudian dijaga dari dosa-dosa yang akan datang. Dengan modalitas hati yang bersih, jiwa yang murni, dan pikiran yang jernih, akan mudah menjalankan kebaikan dan berat melakukan kemaksiatan. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Lail, fasanuyassiruhu lil yusra. Sebagian kaum mufassirin, salah satunya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menafsirkan kemudahan dalam fasanuyassiruhu lil yusra itu adalah mudah menjalankan kebaikan. Selepas Ramadan, mudah-mudahan kita dikaruniai besarnya karunia Allah berupa ampunan atas segala dosa di bulan Ramadan yang harus diikuti oleh kontinuitas ibadah dan amal soleh yang menjaga kita dari dosa, kemudian menghapuskan dosa-dosa masa lalu, dan kita berupaya dapat melakukan ketaatan dan terbebas dari kemaksiatan di masa yang akan datang. Jamaah muslimin muslimat, jamaah sholat Id rahimakumullah. Poin keempat yang penting kita renungkan bersama terkait dengan masuknya kita di bulan Syawal adalah tentang keistiqomahan atau konsistensi dalam amal soleh dan ketaatan. Apakah kesolehan dan ketaatan kita akan berakhir seiring dengan finishnya bulan Ramadan? Terlebih saat kita pada saat ini sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam kondisi zaman yang sulit akhir zaman ini dengan penuh fitnah. Syawal seharusnya menjadi alat ukur pertama keberhasilan Ramadan seseorang sebelum bulan-bulan berikutnya. Artinya jika di bulan pertama setelah bulan Ramadan saja seseorang tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan ibadahnya, bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya?
Syawal yang seringkali diidentikan dengan suasana yang baru seharusnya tetap dikaitkan dengan Ramadan, terutama terkait dengan konsistensi uluhiyah dan menebar kebaikan. Seorang yang saum Ramadan sebelum ini dalam sebulan penuh akan dinilai setara melakukan saum 1 tahun penuh, manakala ia menyempurnakannya dengan saum 6 hari di bulan Syawal. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian ia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan ia berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini adalah pesan bahwa setelah Ramadan jangan kita kemudian lalai dan merasa terbebas dari amal-amal kebaikan dan amal ibadah uluhiyah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Seperti dicontohkan oleh para sahabat, mereka bersedih tetapi mereka kemudian menebusnya dengan tetap beribadah yang terbaik di bulan-bulan selanjutnya. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, poin kelima yang diharapkan hadir di hari fitri ini sebagai buah dari amal yang Ramadan adalah spirit ukhuwah atau kebersamaan yang tercermin dalam bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kebersamaan dalam beribadah dan beramal soleh ini kemudian akan mengantarkan kepada hadirnya kebaikan dan sirnanya kemungkaran. Kebersamaan dalam membantu sesama dan kebersamaan dalam merealisasikan cita-cita kebaikan bersama. Karena Rasulullah SAW mengingatkan tentang salah satu parameter kebaikan seseorang adalah pada kemanfaatan atau menebar kebaikan pada orang lain. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak menebarkan manfaat kepada orang lain. Betapa sepanjang Ramadan kita telah ditempa tentang kebersamaan dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kebersamaan di bulan-bulan selanjutnya. Apalagi kita juga pada bulan Ramadan tahun ini berempati kepada saudara muslim di Palestina yang tengah mengalami penderitaan sangat-sangat panjang jauh sebelum kita menunaikan Ramadan. Sebisa mungkin kita bersama mengirimkan doa dan bantuan kemanusiaan yang digalang untuk meringankan penderitaan mereka. Di negeri tempat Masjid Aqsa yang salah satu dari 3 masjid kebanggaan umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan pertolongan dan membebaskan mereka dari penderitaan dan penjajahan. Semoga dengan nilai-nilai kebersamaan dan akhlak Qur'ani yang mewarnai sendi kehidupan umat Islam akan hadir kembali sebagai umat terbaik. Seperti dalam Quran surat Al-Imran, kalian adalah sebaik-baik umat karena kalian selalu bersama memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan bulan Ramadan kita tutup dengan zakat fitrah yang merupakan kewajiban setiap individu muslim tanpa terkecuali. Ini merupakan isyarat agar seseorang mampu berbaik dengan sesama saudaranya setelah ia dengan sungguh-sungguh beribadah, berbuat baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat fitrah adalah zakat yang istimewa, berbeda dengan zakat pada umumnya karena dibagikan bagi siapapun, anak-anak maupun orang tua, dengan kadar yang sama sesuai dengan nilai makanan pokok yang mengkonsumsi masyarakat, agar ia sempurna kembali kepada fitrah yang bersih dan suci. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan tetap menggantung amal saum Ramadan seseorang hingga ia menunaikan zakat fitrah, dalam arti nilai puasanya tidak ada apabila belum atau tidak menunaikan zakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah, poin terakhir atau yang keenam, dimensi terakhir dari amaliyah Ramadan yang penting untuk kita renungkan adalah dimensi kesehatan dan perbaikan pola hidup yang sehat. Selama Ramadan sejatinya kita dilatih untuk mengatur hidup yang berimbang dengan pola yang sehat. Kesehatan fisik dan psikis merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia untuk produktif dalam bekerja maupun beribadah yang mengantarkan kepada kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Dewasa ini kita catat banyak sekali penyakit yang bersumber dari makanan. 3 atau 4 penyakit, kanker, jantung, stroke, dan urogenik itu adalah 4 penyakit yang saat ini tercatat sebagai penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk atau mayoritas masyarakat Indonesia. Sehingga dalam konteks tersebut sangat
relevan jika kita melanjutkan upaya sehatnya kita ya dengan aktivitas selama bulan Ramadan dilanjutkan di 11 bulan berikutnya. Dalam banyak penelitian kedokteran modern sudah banyak bukti ilmiah yang menguraikan manfaat aktivitas intermittent fasting seperti yang dilakukan sepanjang Ramadan dalam menjaga kesehatan fisik dan psikis. Di antara manfaat yang sudah dipublikasikan secara luas dan diakui bukan hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh masyarakat kedokteran internasional, saum seperti Ramadan ini mengatur metabolisme glukosa dan insulin dalam jangka panjang sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus yang merupakan pembunuh nomor 1 hari ini untuk penduduk Indonesia. Karena dari sana lahirlah stroke, lahirlah atau hadirlah penyakit jantung dan penyakit-penyakit ikutan yang lain. Kemudian saum juga sudah terbukti bermanfaat dalam proses perbaikan sel tingkat lanjut dengan regenerasi sel pada organ-organ penting di kulit, pencernaan dan sistem imunitas tubuh. Juga dapat mengurangi stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh serta menurunkan secara signifikan faktor risiko penyakit jantung, tekanan darah, kolesterol, trigliserida dan berbagai proses radang yang merupakan bibit-bibit lanjut serta awal dari penyakit-penyakit lanjutan. Kemudian tak kalah pentingnya juga penelitian tentang aspek psikis. Disebutkan saum ini meningkatkan hormon-hormon sumber kebahagiaan seperti serotonin dan endorfin yang kemudian akan membuat kesehatan kita secara fisik dan psikis lebih berimbang dan bisa produktif dalam bekerja, berumur panjang dan bisa menghadirkan karya-karya terbaik untuk bangsa dan masyarakat. Demikian besar manfaat saum menjadi bukti sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberi banyak keuntungan yang berdimensi spiritual, fisik maupun psikis bagi manusia, selain kemanfaatan pahala melimpah kelak di akhirat. Setelah bulan Ramadan berlalu, Rasulullah SAW telah mencontohkan pola hidup yang sehat dengan saum sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, untuk menjaga agar kesehatan fisik, psikis dan spiritual tetap terjaga secara prima sepanjang tahun. Di samping itu, keteraturan pola tidur, kerapihan urusan, keseimbangan pengaturan waktu, serta pemenuhan hak individu, keluarga, dan sosial yang proporsional dicontohkan dengan sangat sempurna oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau menjadi individu yang paling sehat. Tercatat hanya 2 kali beliau menderita sakit dan itu sakit yang ringan sepanjang hayatnya. Semoga kita bisa menjaga pola hidup sehat selama bulan Ramadan dilanjutkan di 11 bulan berikutnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita lanjutkan dan perbaiki kebiasaan-kebiasaan harian dan pekanan kita yang sudah kita latih sepanjang Ramadan tahun ini, sehingga pilar-pilar amal soleh tersebut menyatu menjadi kepribadian kita. Selanjutnya, amal soleh secara berjamaah akan menyempurnakan bangunan kepribadian kita. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan petunjuk untuk menyempurnakan kepribadian Muslim yang sebenar-benarnya dan berhimpun menjadi komunitas umat Islam terbaik yang siap menghadirkan kembali peradaban kemanusiaan yang terbaik. Dan pada akhirnya kelak kita semua layak menjadi penghuni surga yang sebagai balasan ahsanul amal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.